sengaja, tadi aku mau ngelempar mas yang gondrong itu mas. Jangan marah ya. Nggak apa-apa kok, santai aja. Lain kali kalau jalan jangan main lempar aja. Iya. Takut kenapa? Maaf mas, gak kenapa-napa kan? Mau kemana mbak? Kamu tuh gak ada capek-capeknya ngikutin aku? Ya kan, ini perintah dari atasan. Jangan, gak usah ganggu aku. Aku bisa kok hidup sendiri. Iya jangan gitu mbak. Di rumah kesepian kalau nggak ada Mbak Vivi. Iya, gak ada yang berantem kan? Iya itu juga, cuman nggak ada yang kayak yang nggak ada. Apaan sih ah? Udah, bilang sama mama aku mau mandiri, udah. Sebelum mama stop nyuruh aku kawin nikah, udah. Udah ya. Cuman mbak harus pulang. Mbak, meskipun 1 jam aja, nggak apa-apa. Kenapa? Biar kamu gak kena marah kan? Bukan gitu mbak. 1 jam aja Nggak. pulang. Nanti pergi lagi. Enggak. Dibilang aku gak mau pulang. Bilang sama mama dulu. Aku gak mau dikawinin, apalagi sama orang yang gak jelas. Hanya mau mandiri. Ya udah, aku mau mandiri, aku bisa mau kerja. Iya. Aku bisa kerja. Aku bisa enggak. Mbak. Pergi enggak? Pergi enggak? Ih. Mas, maaf ya, beneran aku nggak sengaja. Tadi aku mau ngelempar mas yang gondrong itu mas. Jangan marah ya. Nggak apa-apa kok, santai aja. Lain kali kalau jalan jangan main lempar aja. Iya. Takut kenapa? Maaf mas, gak kenapa-napa kan? Masang sepatu. Udah, kepasang. Maksud saya kalau kena pengendara Enggak, jatuh, kan ngelemparnya di trotoar. ya kita nggak tahu kan jatuhnya kemana. Ya udah, lain kali hati-hati. Kok nggak marah? Marah dong. Maksudnya? Iya kan? Iya biasanya kan orang kalau kayak gitu ngomel, marah-marah. Terus iya saya minta maaf sih. Kalau aku marah bakal ngubah sifat itu? Enggak kan? Karena sifat itu adalah watak. Oke. Mau kemana mas? Urusan kamu. Urusan aku. Kamu nggak kenal sama saya? Iya udah. Lain kali hati-hati. Ah, mas. Sibuk nggak? Ada apa lagi? Ada yang bisa saya bantu? Saya boleh minta tolong? Ya, handphone saya lowbat mas. Boleh nggak saya pinjam handphone masnya? Saya mau Pakai aja. beneran nggak apa-apa. Mas, namanya siapa? Telepon aja. Sibuk banget. Kalau udah selesai, kamu pergi. Ternyata handphonenya hidup. Ini cuma nakal-nakalan kamu doang ya.
tadi gelap handphonenya, jadi aku pikir handphonenya mati. Terus maksudnya nelfon ke nomor itu kan? Udah tahu mati kan? Salah. Maunya telepon temen saya yang ada di kantor depan, mau bilang kalau saya lagi di sini gitu. Oke, terserah kamu aja. Mau gimana? Yang pasti udah. Kamu baik-baik aja. Urusan kamu. Kamu tuh kalau senyum manis loh. Aku banyak urusan. Jadi aku nggak bisa lama-lama di sini, oke? Udah cukup kan? Aku nggak boleh nih ngelepas dia. Vin, ntar ya, ntar. Mas, ada maling mas. Kamu ngikutin aku? Enggak, lagi ngejar maling. Mana malingnya? Mbak, aku lagi capek. Aku lagi nggak mood untuk bercanda. Aku nggak bercanda mas, serius. Aku lagi kecolongan. Ada yang nyuri hati aku. Ada yang nyuri hati aku. Bisa nggak serius sedikit? Aku ngomong serius. Saya juga serius kok. Saya nggak main-main. Ini bukan bercandaan ya. Saya beneran jatuh hati sama mas ya. Saya udah nikah? Belum? Aku duda. Tinggal meninggal sama istri aku. Udah, jelas. Udah nggak jatuh hati lagi kan? Dengan dengar kayak gitu. Ya udah. Kamu mau nggak nikah sama saya? Saya kenalin sama keluarga saya. Aku pikir nikah itu gampang. Iya emang gak gampang. Makanya saya ngajakin masnya nikah. Aku masih sayang sama mendiang istri saya. Oke, sudah selesai. Maaf ya aku turut berduka cita. Udah berapa lama? 2 tahun. Udah selesai. Ada yang mau tanyain lagi? Tapi Aku pastiin kamu nggak ngikutin aku lagi. beneran. Aku ini Aku nggak pernah kayak gini sama cowok. Aku ini duda. Ya kalau Paham, udah kan? merasa jatuh hati salah. Bukan masalahnya kamu yang jatuh hati sama aku, kan? Ya udah kalau masnya nggak mau sama saya kan udah punya nomor masnya. Saya bikin deh masnya sayang juga sama saya. Aku tetap menjaga cinta saya buat istri saya, almarhum. Udah kali ketiga orang kayak kamu deketin aku. Tapi saya beda kok, saya serius. Bahkan aku baru kenal sama kamu. Aku nggak tahu sama kamu. Aku tahu kamu kok. Kamu peramal, udah tahu aku duluan gitu. Ya aku nggak tahu kehidupan kamu yang sekarang. Ya, kehidupan aku udah aku bilang. Aku seorang duda yang cinta mati sama dia yang almarhum istri saya, itu aja. Itu yang kamu tahu. Oke, jadi saya masih ada kerjaan, saya sibuk. Jangan ikuti saya lagi. Salah ya saya kayak gini. Oh, nggak salah, kamu betul, oh bener. Namanya cinta nggak bisa dipaksain, nggak bisa dibuat-buat kan. Itu muncul dari hati kamu sendiri. Iya. Ya bukannya aku nyuruh mas buat ngelupain mendiang istri mas. Cuma kan dia udah nggak ada di dunia ini. Raganya memang nggak ada, tapi cinta saya untuk dia masih ada di sini. Kamu beneran gak ya? Kamu paham nggak arti cinta itu gimana?
Paham kan? Oh, atau jangan-jangan kamu nggak pernah jatuh cinta? Saya masih jatuh cinta sama orang yang sama sampai sekarang. Lupakan semuanya, cari cowok yang lebih baik dari saya. Aku sibuk. Ferry. Iya, aku ke tempat kamu. Udah tadi di depan kantor. Iya. Sayang, ngomong-ngomong bener katamu tadi, Mas Ferry tuh jarang di kantor. Ya dilihat-lihat juga Mas Ferry kurang fokus aja kerjaannya. Kamu juga ngerasa kan? Ya jelas lah. Kalau dia udah nggak fokus dia pasti kayak gitu. Mas, dari mana aja sih? Dari kuburan. Masih belum bisa melupain. Cuman cekar aja. Mas, pasti pakai nangis ya? Jelas. Enggak sih, Dan. Cuman aku tiap hari harus ke sana. Oh ya, kerjaan aman? Aman Pak. Aman semua. Aku heran deh sama Mas Ferry. Mau sampai kapan nutup hati? Kamu nggak pernah ngerasain cinta yang dalam seperti yang aku rasain. Ya masalahnya tapi ini udah 2 tahun, Mas. Ya udah, hidup itu adalah pilihan dan aku milih kayak gini, milih sendiri. So, aku nyaman dengan aku sekarang. Aku nikmati, aku masih bisa nyambangi mendiang almarhum istri saya. Tapi masalahnya Mas Ferry ini kerja kadang nggak fokus. Itu yang aku pikirkan. Hidup Mas Ferry tuh nggak kayak dulu, nggak berwarna. Sekarang hitam abu-abu. Sama kayak biasanya. Kerjaan lancar, buktinya Vina bilang lancar. Siapa nih? Mbak, ada yang bisa kita bantu? Udah lapor satpam. Mbak, Kayaknya kita beneran jodoh deh. Aku ke ruangan dulu ya. Fit, siapa? Mbak ada kepentingan apa Dia sih? ngikutin aku dari tadi. Ngapain ngikutin? Enggak, aku mau ke Vina teman aku. Sayang, ini Ya udah, aku Vivi. ke ruangan dulu. Oh, Oke. iya. Kantor kamu. Udah, diem Vi, diem. Sayang, ini teman aku yang Vivi tadi yang aku ceritain sama kamu. Oh, ini yang namanya Vivi. Oh, iya. Ngapain ngikutin Mas Ferry? Vi, udah. Dia atasan aku, kamu ngapain? Oh, tadi nggak sengaja ketemu di jalan. Nanti aku ceritain deh ke kamu. Dia kakaknya pacarku. Hai. Aku Vivi, aku sahabatnya Vina, cuma kita emang jarang ketemu. Ya, aku pacarnya Vina dan aku adiknya yang punya perusahaan ini. Oh, oke. Kalau ada kepentingan lain nggak apa-apa, saya sampaikan aja ke. Nggak perlu, aku udah punya nomornya. Udah punya nomornya? Ya udah, nanti aku cerita ke kamu. Ya udah kalau gitu saya lanjut kerja dulu. Nggak apa-apa kalau mau ngobrol. Sayang, semangat ya. Kamu jangan terlalu banyak pikiran biar nggak sakit. Enak banget ya pacaran sekantor. Iya kan aman, adiknya yang punya perusahaan. Ya, oke. Semangatnya bilangnya sambil senyum dong. Bilangnya sambil kayak gitu, sedih banget. Ya aku juga ikut kepikiran, soalnya kamu ya gitu. Semangat ya kerjanya. Ya udah. Bisa-bisanya kamu ngejar atasan aku. Udah, nggak usah bawel. Nanti aku ceritanya yang itu. Aku tinggal di rumah kamu ya. Beneran, nggak apa-apa. Jadi, Iyalah.
Aku nggak mau pulang, Vin. Kamu kenapa sih, Vi? Setiap masalah tuh pasti ada jalan keluarnya. Kenapa kamu harus kabur dari rumah? Kenapa? Masalahnya jalan keluarnya tuh ada di sini. Ya udah, nanti deh aku cerita semuanya, kamu pasti paham, oke? Tapi itu Ferry beneran duda. Kenapa istrinya meninggal sakit? Karena kecelakaan. Kamu sejak kapan kenal sama Pak Ferry? Udah lumayan lama. Dan kenapa kamu ngejar-ngejar dia? Pak Ferry kayaknya terganggu banget deh kelihatannya. Kelihatan banget kalau dia tuh nggak bisa ngelupain almarhum istrinya. Dia sesayang itu sama dia. Ya kamu terus ngapain, Vi? Ya nggak apa-apa. Kamu suka sama Mas Ferry? Ya aku ngerasa pencuri hati aku yang dulu akhirnya kembali. Aku bakal ceritain semuanya nanti ke kamu, oke? Kenapa nggak sekarang aja? Kan mumpung lagi kita sama-sama free. Nanti aja. Ya udah, kamu masih ada kerjaan atau langsung pulang nih? Aku masih mau ke kantor. Ya udah, kamu beresin, aku nunggu sini sampai kamu selesai ya. Kamu nunggu sini? Ya iyalah, masa langsung pulang ke rumah kamu? Oke. Udah jam 5 lebih. Tunggu bentar ya. Oke. Fer, aku pengen kamu bisa ingat aku secara perlahan aku siapa. Ferry ya? Dok. Sehat, Dok? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar kamu? Baik. Seperti yang kamu lihat. Aku turut berbelasungkawa ya atas meninggal Oke. istri kamu. Udah 2 tahun yang lalu. Iya, tapi tetap aja. Iya. Ada salahnya. Sampai sekarang kayak kemarin aja baru meninggal. Padahal udah 2 tahun. Kamu sering sini? Iya, kebetulan mau ketemu sama teman. Kelihatan kamu di sini, ya udah aku mampir dulu, teman lama kan? Aku bisa dibilang hampir tiap malam sih kesini nongkrong sampai aku capek sampai ngantuk baru pulang Sendirian. sendiri. Sampai kopimu mau habis, kamu kapan ceritanya sama aku? Katanya mau cerita. Udah berapa minggu ya? Kayaknya udah sebulan deh. Oke. Kamu ingat nggak dulu pas aku masih di kampus, aku aktif banget sebagai atlet renang. Ya, terus? Kamu tahu kejadian yang ngebuat aku nggak bisa maju ke kejuaraan? Emang apa? Kamu cuma tahu aku kecelakaan, patah. Iya. Cedera doang. Ya aku patah, Vin. Makanya aku nggak bisa. Mimpi aku sebagai atlet pupus. Cita-cita aku sebagai perenang hebat habis hilang. Aku nyelamatin cowok yang hampir tertabrak mobil. Dan pada akhirnya aku yang tertabrak. Oh iya. Aku baru ingat. Kamu pernah ngomong itu kok sama aku. Itu kejadian sekitar 2015. Ya. Dan cowok yang aku tolong itu Ferry, bos kamu. Oh. Tapi dia lupa sama aku. Dia nggak ingat. Tapi kamu nggak perlu bilang ya. Satu hal sih yang membuat aku berat selama ini. Sampai detik ini aku ngerasa kematian
almarhum istri aku itu gara-gara aku. Kamu jangan. Kecelakaan itu ya memang udah takdir sih dibilang, cuman keteledoran aku mungkin. Ya kita nggak ada yang tahu kan, hidup dan mati kan sudah ada yang ngatur. Iya, kamu nggak boleh menyalahkan diri kamu sendiri. Gak baik juga buat kamu. Iya kan? Harusnya kamu udah berusaha mengikhlaskan. Biar almarhumah juga tenang di sana. Ya udah, makasih banyak udah ngasih tahu hal yang positif sih menurut aku. Ya harus dong. Ya udah gimana, mau nggak sama adik aku? Ya kamu misalkan kamu memang merasa berat ya coba aja dulu. Menurut aku semua itu butuh proses. Nggak apa-apa, kita sekedar kenalan aja. Boleh aja. Ya nggak apa, bagus. Aku juga bakalan ngasih tahu adik aku. Boleh. Bisa kamu kapan aja ketemu sama aku. Oke. Adikku namanya Vivilia. Oke. Kayaknya kamu pernah tahu deh, cuman dia masih kecil banget kan. Vivili ya. Aku agak sedikit ini, cuman masih kabur dalam pikiran aku. Ya nggak apa, bagus biar penasaran. Oke, makasih banyak Do ya. Ya udah aku lanjut sama teman-teman Oke, dulu ya. siap. Thank you. Sehat-sehat bro, Yuk. jangan stres-stres. Aman. Oke. Yuk. Vivili. Kenal nama itu ya. Vi, maaf ya, aku nggak bisa berbuat lebih buat kamu. Nggak apa-apa. Atau kamu butuh bantuan sekarang? Bantuan apa? Udahlah. Ferry juga udah nggak inget sama aku. Ya udah, selesai. Aku cuma berharap dia bahagia sih. Ya. Aku udah ingat siapa kamu. Kamu cewek waktu itu nolongin aku kan? Aku sempet denger tadi gara-gara nolongin aku kamu impianmu. Itu udah lama kok. Nggak apa-apa. Sorry. Aku bener-bener lupa. Aku banyak masalah. Dari kemarin-kemarin kita berkomunikasi nggak pas banget sebenarnya momennya. Tapi sekarang aku udah mulai sadar kalau orang yang dulunya nolongin aku itu kamu. Nggak apa-apa. Udah jalannya kayak gitu. Lagian aku sekarang baik-baik aja. Aku udah bisa lari lagi. Aku bisa jalan. Aku udah bisa renang lagi. Enggak kayak gitu konsepnya. Gara-gara aku impian kamu waktu itu hancur. Buktinya aku tetap hidup sekarang. Itu yang harusnya lebih aku syukurin. Ya kan? Aku hanya bisa bilang makasih banyak. Aku minta maaf ya selama ini udah gangguin kamu. Enggak. Aku yang seharusnya minta maaf karena udah nyukin kamu, karena sorry banget. Aku lagi banyak masalah. Iya, aku paham. Emang berat ngelupain seorang yang paling kamu sayang. Kok di sini? Kakak juga di sini. Ini ada apa nih? Enggak. Aku emang ada niatan untuk pertemuin mereka sih kalau udah ketemu duluan. Aduh. Oh, Mas Edo, aku pulang. Aku bakal nerima perjodohan dari mama, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya udah yuk. Perjodohan? Iya, dia disuruh nikah sama aku gara-gara gak cepet punya pacar. Dijodoh-jodohin. Tapi aku juga gak setuju sih kalau dijodoh-jodohin. Dia bilang kalau dia sayang sama aku. Bener Pak. Beneran? Nggak tahu. Jadi, mulutku. Ini adik kamu yang kamu Iya, bakal yang aku jodohin. mau kenalin ke kamu. Lah, ini teman aku. Takdir ini mah. Takdir. Jangan pulang deh. Jangan Mau dong. pulang? Jangan Jangan dong. pulang. Siapa yang mau pulang? Kok nggak boleh pulang? Aku mau pulang lah. Aku mau tidur di kamar aku. Gak usah ikut perjodohannya mama. Oke. Udah. Aku mau ngomong sama kamu.
selesaikan urusan kalian berdua. Iya, itu yang aku mau. Selesaikan. Ya, ngobrol aja. Iya udah. Saya ngikut. Oh iya, kita emang mau pergi, nggak bakal ganggu mereka ngomong kan? Ayo mas. Fer, ini juga termasuk dalam takdir. Betul. Udah, aku pamit. Mas Edo bilang mama aku nggak nerima Bayu ya. Siap, tenang aja. Yang penting kamu selesaikan dulu, oke? Aku pamit. Oke, aku ngobrol. Ya udah Fer, aku pulang dulu. Aku duluan ya. Iya, oke. Berdua. Oke. Ngobrol aja. Ternyata kamu adiknya Edo. Kok kenal sama Mas Edo? Kerjaan ya? Aku kenal lama sama Edo. Kalau begitu, kamu teman kuliah aku dong. Ya, kita beda jurusan. Beda fakultas. Udah, aku pamit dulu. Kalian berdua masih mau nongkrong kan? Iya dong, pastinya. Udah, aku pamit. Siap mas. Oke. Hati-hati ya mas. Ya, cepet-cepet dialin. Iya. Ntar aku nyumbang deh 50.000 aja. 50.000. Gak kurang tuh 50.000. Aku seneng banget. Dari tatapan mata Mas Ferry tadi itu seneng, tapi masih ada jaimnya gitu. Oke. Banyak aku dapat pelajaran dari Edo. Untuk melupakan seseorang harus ada orang baru. Bukan berarti kalaupun aku nerima kamu itu adalah sebuah pelarian. Tapi aku harus ada orang yang benar-benar bisa buat aku lupa sama masa lalu. Bahkan kalaupun kamu jadiin aku pelarian, aku nggak masalah. Aku pernah bilang kan sama kamu, aku masih mencintai orang yang sama dari dulu. Dari masa kuliah, Ya aku diem-diem cari tahu soal kamu. Aku bersyukur orang yang aku tolong itu nggak kenapa-napa. satu hal yang tetap ada sampai sekarang, perkataan kamu bilang kamu hadir untuk aku tanpa harus ngelupain mendiang istri aku. Iya. Nggak semua orang ngomong kayak gitu, nggak semua cewek yang deketin aku ngomong kayak gitu. Itu Aku tahu mungkin lebih sulit, cuma kita nggak bisa maksain hati seseorang. cinta sama orang yang udah nggak ada. Ya, konyol sih, cuman nggak mungkin aku ngelupain gitu aja. Sampai kapanpun dia adalah mantan istri aku. Dan aku bener-bener butuh orang yang bisa nerima keadaanku kayak gini. Aku terima apapun. Dari awal, sejak aku bilang kamu udah nyuri hati aku, ya aku udah harus siap dengan segala sesuatunya. Kenapa nggak dari dulu? Waktu itu aku masih nggak bisa jalan. Waktu itu aku masih pakai kursi roda. Maaf. Maaf banget. Aku udah ngerenggut kebahagiaan kamu waktu itu. Kan aku bilang, ada satu hal yang aku syukurin. Kamu selamat. Kamu jadi laki-laki yang ceria waktu itu. Kamu smart. Karena kamu, aku bisa hidup sampai sekarang. Tuhan yang nyatain nyawa, tapi kamu adalah perantara menurut aku. Ya mungkin kalau waktu itu aku nggak nolongin kamu nggak akan ada di sini. Kamu nggak akan ada di depan. Tapi karena waktu itu Tuhan ngizinin aku ketemu kamu, kita bisa ada sekarang. Justru menurut aku saat ini, kamu satu-satunya cewek yang bisa nyuri hati aku. Makasih banyak, makasih banyak. Aku janji, aku bakal berusaha untuk bisa sayang sama kamu dimanapun keadaannya. Aku bakal tunggu sampai kamu benar-benar
bisa nerima aku sampai kamu benar-benar bisa cinta sama Secepatnya. kita nggak lagi berkompetensi di sini. Aku pengen semua berjalan apa adanya. Aku pengen rasa yang benar-benar tulus.